Suara saya bisa didengar? Terdengar, Ibu. Halo? Halo, Ibu. Dengar, Ibu. Dengar, Bu. Benar ya? Nah, maaf, ini kamera saya lagi bermasalah. Saya nggak bisa ini kamera, cuma saya share screen aja ya. Sudah bisa dilihat ini saya apa? PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Lihat, Ibu. Oke. Baik, pagi ini saya akan melanjutkan tentang apa namanya, jaringan tubuh yang berikutnya, yaitu sistem otot ya. Jadi jaringan otot atau jaringan muskularis ya. Jadi kemarin yang jaringan epitel sudah selesai. Jadi mengingat kembali ada 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, kemudian jaringan ikat, dan jaringan saraf ya. Jadi sedikit mengulang kemarin kalau jaringan epitel, diingat kembali definisinya apa ya. Jadi dia kumpulan dari sel-sel epitel ya. Kemarin ada membrana basalis, kemudian pembagian apa namanya, jaringan pembagiannya sel epitel ya. Ada epitel yang pipih, kemudian ada yang selapis, ada yang berlapis gitu ya, dan contoh-contohnya. Kemudian kemarin sel epitel yang khusus ya, seperti sel yang pseudostratified ya, kemudian ada yang sel-sel epitel transisional, letaknya di mana gitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Nah, pagi ini saya akan meneruskan tentang sistem otot atau sistem muskulatur ya. Jadi kalau kita bicara tentang muskulatur atau muskularis ya, jadi jaringan muskularis. Jaringan muskularis ini sifatnya, dia mempunyai sifat, kalau kemarin epitel itu dia sifatnya repair dan replacement-nya sangat tinggi, sangat cepat. Nah, kalau sistem muskular ini dia mempunyai sifat berkontraksi ya, sehingga otot atau muskulatur itu berfungsi sebagai alat gerak bagian-bagian tubuh kita ya. Jadi kenapa nanti otot bisa bergerak ya, ada di belakang keterangannya. Nah, kita bahas dulu jenis-jenis. Jadi mungkin kalau adik-adik yang di dulu pelajaran IPA ya, kalau masih ingat di SMA ada pelajaran IPA tentang jenis-jenis otot. Ini pelajaran dasar ya, karena kita mengenal nanti ada 3 jenis otot di dalam tubuh kita ya. Jadi ada yang disebut dengan jaringan otot, serabut otot polos ya, ada serabut otot lurik ya, gitu ya. Kemudian nanti yang khas adalah serabut otot jantung, itu yang dibagikan kelompok sendiri karena dia berbeda ya, bukan polos, bukan lurik ya. Jadi kalau serabut otot polos ya, itu karakteristiknya, jadi sifatnya itu dia serabutnya panjang ya. Serabutnya panjang, ujungnya runcing dengan 1 inti sel di tengah ya. Nanti adik-adik waktu praktikum bisa melihat bagaimana jaringan otot, sel otot polos itu ya. Intinya selnya 1 letaknya di tengah. Nah, khusus otot polos ini dia tidak memiliki struktur diskus interkalaris dan sinsitium atau percabangan ataupun garis-garis melintang ya. Nanti kita akan dapatkan garis-garis melintang, diskus, interkalaris ini pada
jenis sel otot yang lain. Ya, jadi namanya polos, kan makanya dinamakan polos karena dia hanya memiliki inti sel saja di tengahnya tanpa memiliki diskus interkalaris, sinsisium atau percabangan, ataupun dia garis-garis melintang ataupun lurik di dalam struktur selnya. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Kalau kita lihat gambaran jaringan muskularis itu ya seperti ini ya. Dia ini berfungsi untuk movement dan support ya. Jadi untuk pergerakan tubuh kita ya dan juga untuk support tubuh ya. Jadi bayangkanlah kalau misalnya apa namanya tubuh kita tidak punya jaringan otot ya, maka kita akan kesulitan untuk bergerak ataupun menopang tubuh kita. Adik-adik bisa bayangkan pada pasien-pasien misalnya pada orang-orang yang stroke atau orang-orang yang lama tidak menggerakkan ototnya ya, itu sel-sel ototnya akan mengalami atrofi atau mengecil, atau misalnya bandingkan ini orang dewasa yang memang berlatih terus ya, melatih terus ototnya seperti ini sehingga dia bisa mengalami hipertrofi dan hiperplasi ya, membesar dan bertambah banyak ya. Dibandingkan dengan ototnya nenek-nenek ini ya, dua nenek ini mungkin sangat berbeda ya, karena yang satu ototnya berkembang dengan baik, yang satu ototnya mungkin karena faktor usia juga dan faktor mungkin beliau-beliau yang tidak pernah olahraga, jadi ototnya dibandingkan dengan yang masih muda ya, dengan yang tidak terlatih ya, jadi tidak menutup kemungkinan walaupun muda, usia muda, tapi kalau ototnya tidak dilatih, tadi saya sampaikan dia 2 minggu saja tidak bergerak atau tidak digerakkan sama sekali, maka sel ototnya juga mengalami atrofi sehingga akan kesulitan dalam proses pergerakan ataupun menopang support tubuh kita ya. Jadi berdiri mungkin juga akan goyang gitu ya dan sebagainya. Makanya tetap butuh kita namanya latihan otot ya, tidak dengan aktivitas sehari-hari ya, atau mungkin dengan senam ya. Jadi jangan sampai karena pandemi seperti ini saking malasnya ya hanya berbaring saja gitu ya, maka otot kita semakin tidak terlatih dan bisa menjadi atrofi. Oke ya, lanjut. Nah, tadi saya sampaikan sifat dari jaringan otot itu adalah dia bisa berkontraksi ya. Jadi berkontraksi itu memanjang memendek, memanjang memendek seperti itu ya. Karena jaringan otot kita itu mengandung protein kontraktil ya. Jadi kenapa bisa berkontraksi? Karena dia mengandung protein kontraktil. Ya, jadi jaringan otot sendiri itu tersusun atas sel-sel otot dan substansia interselularis ya. Jadi kalau kemarin jaringan epitel itu tersusun atas sel-sel epitel yang tersusun rapat tanpa ada substansia interselularisnya. Tapi kalau jaringan otot dia mengandung sel-sel otot dan substansia interselularis. Berarti dia nanti ada matriksnya, ada kayak bahan lain gitu ya, bahan lain yang menghubungkan antara sel otot satu dan sel otot yang lainnya. Gitu ya. Terus berdasarkan struktur dan fungsinya tadi ya dibagi menjadi otot polos, otot serat lintang, dan otot jantung. Nah, tadi sudah saya sampaikan bentuknya seperti kumparan atau fusiform. Kalau bahasa Latinnya itu fusiform ya, inti di tengah sel, sitoplasmanya homogen. Makanya dia karena homogen dia seperti polos gitu ya. Nah, otot polos terkecil kita itu berada di pembuluh darah ya. Ingat adik-adik mungkin kalau belajar kemarin anatomi fisiologi, melihat struktur pembuluh darah yang dipotong melintang, adik-adik bisa melihat ada namanya endotel ya. Endotel itu kemarin jaringan epitelnya, kemudian dia di sebelah dalam itu ada otot polos yang terkecilnya, sehingga kita saksikan, kita lihat pembuluh darah itu dia bisa namanya vasokonstriksi ya, dia mengecil ya, bisa vasodilatasi, bisa melebar gitu ya. Itu karena dia mengandung otot polos di sana ya.
Kemudian kalau contoh otot polos yang terbesar itu pada uterus wanita pada saat hamil, ya. Jadi apa namanya tadi seperti halnya, jadi otot tubuh sel-sel kita itu bisa mengalami namanya hiperplasi, ya, dan hipertrofi. Jadi kalau hiperplasi dia bertambah banyak dan hipertrofi itu bertambah besar, ya, karena memang pada saat wanita hamil dia membutuhkan apa namanya wadah, ya, berarti kalau wadah yang besar, yang kuat, yang kokoh untuk apa namanya menahan, ya, atau bukan menahan, melindungi, ya, melindungi janin yang di dalam, maka tubuh melakukan upaya dengan cara membuat sel ototnya itu menjadi hipertrofi, menjadi besar, ya, sehingga dia menjadi tebal seperti itu. Nah, otot polos ini lokasinya, ya, terletak pada semua alat tubuh yang mampu melakukan kontraksi di luar kehendak kita. Ya, jadi tidak perlu ada apa namanya disuruh, tidak perlu ada apa namanya perintah, ya. Otot-otot polos itu bisa melakukan kontraksi dengan sendirinya, ya. Jadi misalnya kayak tadi contohnya di pembuluh darah, contohnya di uterus, ya. Contohnya lagi nanti misalnya di saluran cerna kita, ya. Itu kan dia melakukan semua otot-otot polos di sana melakukan kontraksi tanpa ada perintah, ya. Jadi kalau misalnya nanti perbedaannya misalnya di tangan, ya, di tangan kita itu kan otot polos, maaf, otot lurik, ya, dia nanti berkontraksi karena kehendak kita, misalnya kita mau bertepuk tangan misalnya, atau melakukan suatu aktivitas karena kehendak kita, dia baru bisa berkontraksi. Nah, perbedaannya di situ, ya, ingat apa lokasinya, ya, sifatnya, ya, sama-sama berkontraksi, tapi kalau otot polos dia bekerja di luar kehendak kita, ya. Jadi tanpa ada perintah dari, jadi perintahnya memang sudah otomatis gitu, ya. Nah, ini contoh otot polos, ya. Tadi kalau semisal tadi yang paling kecil dia di pembuluh darah, kemudian yang paling besar tadi di uterus wanita yang hamil tadi, ya. Bisa juga otot polos itu terletak di sepanjang pipa saluran pencernaan, ya, mulai dari nanti oesophagus sampai ke anus, maaf anus, kalau anus itu ini, ya, apa namanya sudah nanti otot lurik, ya. Jadi usus-usus ini semua apa namanya mengandung sel-sel otot polos. Nanti di sistem digestif kita akan melihat bagaimana saluran intestin itu mulai dari atas, ya, sampai ke bawah sehingga muncullah namanya peristaltik usus, ya. Jadi usus kita coba bayangkan tanpa kita perintahkan dia terus bergerak, ya, bergerak dengan peristaltiknya, mendorong makanan, mengolah makanan yang masuk, ya, menyerapnya, ya, itu semua kalau tidak ada otot polos yang bergerak secara tidak sadar, ya, secara mandiri, maka tidak akan terjadi peristaltik usus. Ya, ini contoh gambarannya. Nanti selama adik-adik melakukan praktikum di laboratorium akan melihat contoh atau gambaran dari sel-sel otot polos, ya. Jadi bentuknya seperti kumparan seperti ini, kemudian mengandung satu inti sel yang letaknya di tengah, sitoplasmanya homogen, ya. Jadi dia tidak mengandung apa-apa, ya. Jadi kelihatannya seperti ini. Nanti adik bisa lihat pada saat praktikum, ya. Ini kalau karena terpotong seperti ini, bentuknya seperti ini. Nanti kalau terpotong melintang lagi, dia akan berbeda, ya, gambar. Sebentar. Ya, jadi ini terpotong longitudinal, ya, sehingga dia kelihatan memanjang. Nanti kalau terpotong tangensial, ya, apa ya namanya, ya, melintang. Ini longitudinal, ya, melintang. Nanti akan, nah, seperti ini. Ini transversal, ya. Jadi akan kelihatan, tidak kelihatan memanjang begini, tapi dia ya bulat-bulat,
ya, seperti ini. Ini karena potongannya saja, tapi sebenarnya dia adalah sel-sel otot juga, ya. Gitu. Tergantung pada jenis potongannya. Jadi nanti kalau di usus tuh ada beberapa lapis sel otot yang susunannya berbeda ya, ada yang melintang, ada yang membujur gitu ya, sehingga nanti gerak peristatiknya menjadi lebih kuat. Nah, ini tadi ya. Jadi ini lebih jelas lagi. Ini kalau gambarannya potongan melintang, ya, ini tangensial. Jadi kalau yang tangensial seperti ini, dia seperti kayak bulat-bulat ya, tapi dia sitoplasmanya homogen. Ya. Seperti ini. Ya. Ini satu sel dia bertumpuk-tumpuk. Kalau ini kan seperti jaras-jaras ya, itu memanjang. Ini satu sel, ya. Ini satu sel, ya. Seperti itu. Terdiri dari inti dan sitoplasma. Nah, ini contoh tadi saya sampaikan otot polos di duodenum itu ada yang sirkuler, ya, seperti ini. Ada yang longitudinal, ya, sehingga dia bayangkan dia bisa memeras otot polos kita, duodenum kita sedemikian rupa sehingga makanan itu bisa bergerak terus, diolah terus sampai ke terakhir ya di usus besar. Nah, jenis yang kedua adalah otot luri atau otot serat lintang. Ya, jadi otot luri ini atau otot serat lintang itu merupakan struktur sel otot rangka. Ya, jadi maksudnya dia berada di kerangka tubuh kita. Jadi dia menempel di tulang-tulang tubuh kita, ya, karena tadi nanti fungsinya untuk movement sama support tadi ya, untuk pergerakan dan untuk menopang tubuh kita. Berbeda dengan otot polos, otot lurik ini dia intinya di tepi, ya, satu tapi letaknya di tepi. Sitoplasmanya kalau yang tadi otot polos dia homogen, ya. Kalau pada otot lurik atau serat lintang ini sitoplasmanya mempunyai struktur yang disebut dengan miofibril, ya, yang pada mikroskop elektron akan tampak seperti miofilamen. Jadi filamen itu bayangkan seperti kayak serat-serat halus gitu ya, Dek ya. Jadi miofilamen berarti ya filamen-filamen otot seperti itu. Ya, jadi pada potongan membujur nanti akan tampak sel-selnya berdampingan menunjukkan batas sel yang tidak jelas seperti sinsitium sehingga nukleusnya tampak banyak. Ya. Nah, perbedaannya tadi kalau otot polos kontraksinya tidak disadari, nah seperti ini. Kalau otot lurik itu dia kontraksinya disadari. Jadi dia bergerak, dia berkontraksi karena perintah dari kita. Ya, jadi tadi saya contohkan misalnya kita mau bertepuk tangan, karena memang kita mau bertepuk tangan sehingga kita pengen menggerakkan tangan kita, ya. Ya, kemudian itu tangan kita kemudian berkontraksi. Atau misalnya kita mau karena ada nyamuk kita mau menepuk, ya, tangan kita bergerak menepuk, ya. Atau kita mau melakukan olahraga apa gitu, kita mau membentuk gerakan yang seperti apa gitu ya, itu semuanya atas perintah dari sistem tubuh otak kita gitu ya, sehingga kontraksinya dia disadari. Kalau tidak diperintahkan ya dia tidak akan bergerak. Ya, berbeda dengan sel otot polos tadi. Nah, ini contohnya ya, contoh otot lurik di tubuh kita. Misalnya ini contoh di bawah ya, di kaki ya, bicep femoris, di quadriceps patella. Jadi ini di lutut ya, di lutut kita untuk pergerakan kaki kita. Nah, ini kalau dilihat secara mikroskopis ya, berbeda dengan sel otot polos yang tadi benar-benar homogen polos ya. Kalau
pada sel otot lurik tadi ya, dia intinya di tepi, ya intinya di tepi. Kemudian dia di dalam sitoplasmanya ada lurik-luriknya, kayak ini ya, kayak baju lurik ya. Memang makanya disebut otot lurik karena dia mengandung striation ya. Jadi ada lurik-luriknya di dalam sitoplasmanya seperti ini. Jadi nukleusnya dia di tepi. Berbeda dengan sel otot polos tadi yang letak inti selnya itu di tengah. Nah, ini kalau secara mikroskopis lagi ya gambarannya. Ini kalau potongan longitudinal ya akan tampak seperti ini. Inti selnya di tepi ya, ini satu sel ya. Mungkin kalau dilihat nih ya, Dek ya. Ini seperti ada nanti mungkin bisa saat praktikum di bawah mikroskop Adik-adik bisa lihat dimainkan mikrometernya ya akan melihat gambaran striation-nya ya, jadi lurik-luriknya ini. Nah, ini pada potongan yang transversal ya, seperti ini bisa kita lihat inti selnya di tepi, tidak seperti tadi sel otot polos yang intinya dia di tengah. Ya, seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan di dalam otot serat lintang atau otot lurik ya, tadi mengandung miofibril ya, mempunyai miofibril yang mengandung miofilamen yang sebetulnya adalah struktur protein di dalam otot ya. Jadi di situ ada yang disebut dengan protein aktin ya, ini yang membentuk filamen yang tipis, dan ada protein miosin ya yang membentuk filamen yang tebal. Ya, seperti itu. Ya, jadi dia kekhasannya tadi mengandung miofilamen yang sebetulnya adalah suatu protein. Nah, karena dia kontraksinya itu, maaf ya, ini nanti saya rapikan ya, Dek. Laptop saya itu yang biasanya saya pakai itu chargesnya kemarin saya bawa pergi ketinggalan chargesnya jadi nggak bisa. Ini masih saya tadi nyari PPT saya yang lama ada. Nanti yang saya kirim ke adik-adik mungkin saya perbaiki ya. Ini masih sifat kontraksi otot polos ya. Maaf, ini jadi kebolak-balik. Jadi kalau ini saya lanjutkan aja ya. Ini tadi masih lanjutan dari otot polos ya. Dia sifatnya non volunter sehingga lambat dan tahan lama. Ya. Nah, sel otot yang ketiga adalah otot jantung. Ya, jadi otot jantung ini dia bentuknya silinder, ya, berbentuk silinder, kemudian saling berhubungan ya, antara satu sel dengan sel yang lain dengan struktur yang disebut dengan diskus intercalatus. Ya, jadi antara sel satu dengan sel yang lainnya itu saling berhubungan. Sitoplasmanya dia mirip dengan otot rangka. Ya, jadi ini otot jantung itu seperti gabungan antara otot polos dan otot lurik. Ya, kalau otot jantung itu sifatnya dia menyerupai otot polos, dia bergerak tanpa disadari, tapi secara struktur dia sitoplasmanya mirip dengan otot rangka. Ya, harusnya kalau mirip otot rangka dia kan geraknya disadari ya. Tapi bayangkan kalau otot jantung kita itu sifatnya mempunyai sifat disadari, maka mungkin manusia tidak akan bertahan hidup ya. Jadi kalau lagi nggak pengen hidup ya dia bisa menyuruh ya, bisa memerintahkan otot jantungnya untuk tidak bergerak gitu ya. Nah, itulah kebesaran Allah seperti itu ya. Jadi memang
otot jantung kita yang memang dia terus berdetak terus sepanjang waktu, ya, walaupun sitoplasmanya mirip dengan otot rangka, tapi dia mempunyai sifat seperti sel otot polos, ya. Jadi dia bergerak tanpa disadari. Nah, nukleusnya atau inti dari sel otot jantung ini terlihat jelas di pusat sel, ya. Jadi makanya kita lihat gabungan, ya. Kalau otot polos tadi dia intinya di tengah, ya. Kalau otot jantung itu walaupun sitoplasmanya mirip otot rangka, tapi dia intinya dia terletak di pusat sel, bukan di tepi, ya. Kalau tadi otot rangka kan dia di tepi, ya. Nah, karakteristik otot jantung, ya tadi sudah disampaikan, serabut ototnya berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk suatu percabangan, ya tadi ada struktur namanya diskus interkalaris, ya. Sifat kontraksinya non volunter, dia cepat tapi dia tahan lama. Kalau tadi otot polos kan dia lambat, ya, kerjanya lambat, tapi dia tahan lama. Itu gambarannya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau secara mikroskopis kita bisa lihat sitoplasmanya menyerupai otot rangka dengan adanya garis-garis lurik, ya, di sitoplasmanya. Tetapi dia intinya terletak di tengah, ya, seperti ini, bukan intinya di tepi. Dan ini ada struktur, jadi antara satu sel dengan sel yang lain dia mempunyai struktur yang disebut dengan diskus interkalaris, ya. Makanya kerja otot jantung itu kan dia nanti khas sekali, ya, di dalam tubuh kita dia ada percabangan di antara sel-sel ototnya. Nah, ini tahu kebolak-balik, ya, maaf, ya. Jadi ini nanti saya rapikan. Besok kalau laptop saya yang itu sudah dikirim itu sudah saya rapikan. Ini kemarin masih bergabung-gabung. Nah, ini mungkin tadi, ya, kembali lagi jadi bolak-balik. Otot rangka itu dia melekat pada tulang melalui tendon. Tadi kalau adik-adik melihat gambaran seperti di di atlas tadi, ya, contoh otot lurik tadi kan melihat kayak ada putih-putih yang melekat kan dia di tulang, itu namanya tendon, ya. Kalau adik-adik pernah kalau pas Idul Kurban misalnya melihat ikut membersihkan memotong-motong tulang, ya. Jadi kan di bagian otot, antara otot dan tulang itu ada namanya tendon atau fascia yang warnanya putih, liat, ya, kayak liat. Nah, bagian tengah otot di antara tendon disebut dengan belly atau gastrik otot, ya. Nah, sifatnya tadi volunter, cepat tapi tidak berirama, dan sifatnya mudah lelah, ya. Kalau otot lurik itu dia mudah lelah. Nah, ini saya ini kan. Nah, selanjutnya adalah selubung otot, ya. Jadi tadi saya rangkum lagi, ada 3 jenis sel otot, ya. Jadi ada sel otot polos, sel otot lurik, sel jantung, otot jantung, ya, dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda. Adik-adik harus paham, adik-adik harus mengerti tadi, ya, karakteristik. Coba nanti dibuat rangkuman bagaimana sel otot polos. Perbedaan dari ketiga ini dilihat dari strukturnya, ya, dari intinya, sitoplasmanya, letak inti, ya. Kemudian itu kan berbeda-beda tadi, ya. Kemudian dari sifatnya, ya, apakah dia volunter, non volunter, ya. Ya, seperti itu nanti dibuat perbandingan sendiri sehingga besok kalau ada pertanyaan tentang karakteristik sel otot, ya, adik-adik bisa menyebutkan. Kemudian kita lanjut ke selubung otot. Jadi otot itu
punya selubung, ya, punya selubung yang di sini menyebabkan apa namanya ya, otot kita itu tampak menjadi berkas-berkas yang rapi. Ya, jadi kalau bayangkan kalau misalnya otot tadi ya, sel otot itu kan satu kalau yang itu jantung kan tadi ada bercabangannya ya, tapi kalau otot yang lain kan dia bertumpuk-tumpuk beranyam-anyam. Nah, itu kalau dia tidak punya serabut ya, bayangkan otot kita itu akan berantakan gitu ya. Nah, makanya di sini otot itu mempunyai selubung ya, serabut khusus sehingga dia akan menjadi suatu berkas-berkas yang rapi. Tuh. Jadi tersusun atas jaringan kolagen yang padat. Nah, seperti ini tadi ya, tendon tuh yang saya sebutkan tadi seperti ini. Jadi ini tulang, bone-nya, ini tendonnya ya yang putih seperti ini ya. Kemudian inilah otot-otot kita itu tersusun dalam berkas yang rapi. Ya, jadi ada lapisan kolagen, jaringan ikatnya, ada yang disebut dengan epimesium, ya. Ada yang disebut dengan perimesium, ada yang disebut dengan endomesium. Ya, jadi kalau endomesium itu endo berarti dia sebelah dalam. Perimesium itu dia di pertengahan, kalau epimesium itu dia paling luar. Jadi kalau misalnya ini kan contohnya misalnya otot bicep gitu ya, otot bicep di tangan kita gitu ya. Itu kan dia satu utuh gitu ya, otot bicep kita. Nah, jadi bisa pegang tangannya, otot bicep kan kayak menempel gitu di tulang kita, lihat ya. Kalau misalnya contohnya ini otot bicep, ini di paling luar ya, seperti ini ada namanya epimesiumnya. Jadi ada selaput jaringan ikat kolagennya yang membungkus ya kelompok-kelompok otot itu dari bagian luar, ya, seperti ini. Nah, kemudian epimesium ini dia membentuk tendon. Jadi sebenarnya tendon itu kumpulan dari epimesium ini, ya, serabut-serabut epimesium ini membentuk tendon. Kemudian kalau lihat kita di sebelah dalam ini ada perimesium. Ya, jadi ini perimesium ini membagi jaringan otot kita ke dalam vesikel-vesikel. Jadi ini vesikel ya, satu vesikel seperti ini. Jadi kayak satu gelondong gitu ya. Ini satu vasikulus. Namanya vasikulus ya, satu kelompok-kelompok otot ini yang yang dibungkus oleh perimesium. Aduh maaf. Sebentar ya, Dek. Kembali lagi. Yang ini ada gambarnya. Nah, ini. Jadi ini satu vasikulus, ini ditutup, ditelubungi oleh perimesium. Ya, ini namanya vasikulus otot. Ya. Nah, vasikulus otot ini dia disusun lagi oleh sel-sel otot individual. Ya, jadi tadi kalau yang satu tadi ya saya tunjukkan satu contoh di depan tadi ya. Itu kan satu sel otot ya ini satu sel otot satu. Nah ini masing-masing sel otot ini dilapisi oleh jaringan ikat yang disebut dengan endomesium. Ya seperti itu. Nah ini contohnya ini misalnya satu sel otot ini ada lapisnya disebut dengan endomesium. Nah, seperti ini. Jadi memang luar biasa rapi gitu ya. Kebayangkan kalau tidak ada pelapisnya ini mungkin sudah berantakan, kita bergerak saja sudah sel ototnya udah kemana-mana ya. Tapi kalau dengan adanya berkas seperti ini ya dilapisi oleh jaringan ikat seperti ini, nanti besok kita kalau belajar jaringan ikat fungsinya macam-macam, jenisnya macam-macam, fungsinya macam-macam ya. Nah, ini sehingga membuat sel-sel otot kita itu benar-benar rapi, sehingga kalau untuk pergerakan itu juga tidak berantakan, gitu ya.
apa namanya, gerakan kita bisa jadi ritmis, berirama karena memang ada pengikatnya, ada selubungnya. Ya, ini sudah hampir sama. Kemudian ini yang terakhir ya, ada yang disebut dengan neuromuscular junction. Ya, jadi jadi apa namanya, kita bisa bergerak, ya otot kita bisa bergerak itu dihubungkan kan semua perintah-perintah ya. Kalau tadi nanti sebenarnya seperti halnya otot polos ya. Tadi dia bergerak, walaupun dia bergerak sendiri ya, ada namanya nanti saraf otonom ya. Jadi namanya sarafnya juga saraf khusus ya, saraf otonom sehingga dia menyebabkan gerak ototnya menjadi tanpa sadar ya. Nah, jadi antara otot dan saraf ya itu ada hubungan yang disebut dengan neuromuscular junction. Ya, jadi memang kalau tanpa dia ada tertempel dengan jaringan saraf ya, maka otot kita juga tidak akan bisa bergerak walaupun tadi gerak otot polos pun ya dia nanti tetap ada sarafnya memang tapi jenis sarafnya berbeda ya, saraf otonom. Jadi memang saraf nanti kan dia kayak seperti elektrikal ya, kalau kayak listrik itu ada elektrikal yang bisa menyebabkan apa namanya otot-otot yang dipersarafinya, ya, otot-otot yang dipersarafinya itu bisa bergerak dengan baik. Jadi ini kalau ini kapiler darah, ini yang nanti tujuannya kapiler darah itu apa? Memberikan makanan ya, sumber makanan buat sel-sel tubuh. Kalau saraf itu tadi untuk secara persarafan, secara elektrikal. Jadi kalau menimbulkan rambatan elektrik sehingga menyebabkan struktur otot ya struktur yang lain itu bisa bergerak bekerja. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Kan kalau misal tangan kita itu tremor ataupun semutan itu apa ada gangguan jaringan otot yang disebabkan oleh neuromuscular junction, Bu? Terus yang kedua itu kalau stretch mark itu apakah termasuk jaringan otot ya, Bu? Kalau misal iya itu berarti karena berlebihan kontraksi atau gimana, Bu? Makasih. Ya ini apa namanya pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalnya seperti tremor ya, tremor itu dia kelainannya biasanya misalnya pada orang-orang yang Parkinson gitu ya, itu karena apa namanya kelainan pada fungsi persarafannya ya. Jadi nanti ada biasanya pada pasien-pasien tua yang mengalami degenerasi di otaknya ya. Nah, itu sehingga nanti dia akan memberikan perintah yang salah ya sehingga apa namanya kalau misalnya pada orang-orang Parkinson itu kan ada kayak kalau yang laki-laki seperti kayak ini pel gitu. Jadi dia tanpa ini dia bergerak terus ya. Itu karena memang kelainan pada fungsi degeneratif pada sarafnya. Sehingga ya tadi jadi memang semua gerak tubuh kita apa ya? Semua sel-sel tubuh kita itu saling berhubungan ya. Jadi makanya kita membahas satu-satu nih ada jaringan epitel, jaringan otot, nanti ada jaringan saraf. Sebenarnya dia satu kesatuan ya. Otot tidak bisa berdiri sendiri, jaringan saraf tidak bisa berdiri sendiri. Nanti saraf pun nanti ada saraf yang sensorik menerima rangsang, ada yang saraf motorik gitu ya. Jadi semuanya itu kayak satu lingkaran, satu proses ya. Jadi nanti makanya timbul seperti tremor itu karena ada kelainan pada jaringan sarafnya. Nah, kalau yang stretch mark ya seperti selulit ya itu sebenarnya mungkin besok kalau misalnya ini saya perbaiki ya kalau setahu saya ya itu bukan dari ototnya tapi dia jaringan lemak yang apa namanya dia terjebak di antara jaringan otot ya jadi apa
itu kalau selulit ya. Kalau seretma itu kayak yang itu ya, yang hitam-hitam garis-garis, maksudnya garis-garis di orang ibu hamil itu ya. Iya, Ibu. Nah, itu memang karena tadi benar, karena dia pada saat hamil itu kan apa namanya, ototnya dia menjadi apa ya, hipertrofi dan hiperplasi ya, dia membesar, bertambah banyak gitu ya, sehingga pada saat dia kembali ya, dia akan muncul seperti garis-garis gitu ya. Ya memang itu nanti apa namanya, ditambahin dengan jaringan lemak yang ada di sana ya. Makanya tetap kalau untuk menghilangkan itu sebenarnya setahu saya tidak bisa hanya dengan, kan ada sekarang iklan-iklan pakai kayak salep-salep gitu ya. Itu sebenarnya nggak bisa hanya pakai itu ya, tapi harus dilatih ototnya ya, sehingga lemaknya nanti juga ikut hilang dan sel-sel ototnya itu kembali sehat ya, dia dengan tumbuh dengan baik ya. Jadi kalau itu memang gabungan antara lemak dan jaringan ototnya. Mungkin nanti coba saya baca lagi, kalau ini saya perbaiki jawaban saya nanti pada pertemuan depan ya, setahu saya seperti itu, ya Dek ya. Itu Dek. Baik, Bu, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Iya, gimana Dek? Kan yang kita tahu itu otot itu terbentuk karena rajin olahraga kan Bu. Tapi apabila olahraganya berlebihan akan menimbulkan rasa nyeri yang tajam, otot jadi kaku, bengkak dan sebagainya. Nah, kan banyak tuh laki-laki yang nge-gym terus ototnya besar-besar. Apakah ada bahaya atau akibat dari otot yang semakin besar ya Bu? Terima kasih. Ya. Oke. Sebenarnya sih tidak ada bahayanya. Jadi otot itu juga gini, yang harus diingat ya, pada saat kita membangun otot ya, setahu saya kalau dia seimbang antara latihan dan makanan, maksudnya kalau makanan otot itu kan protein ya. Jadi kan ada kita lihat tadi di teorinya tadi kan dia tersusun atas otot rangkanya itu ada namanya miofilamen tadi yang intinya adalah protein ya. Jadi kenapa pada olahragawan ya, atau kalau itu ingat, kalau olahraga binaragawan itu kan ingatnya Dere ya. Itu kan ototnya itu kelihatan memang tampak besar ya, kayak tadi di gambar ini saya tadi ya, gambar PPT saya tadi. Itu karena dia seimbang memang antara makanan ototnya, proteinnya dengan olahraga ototnya ya. Jadi memang otot itu dia bisa dilatih sehingga dia bisa menjadi tadi hipertrofi ataupun hiperplasi ya, bertambah besar dan bertambah banyak ya. Nah, cuma kalau misalnya memang terlalu berat latihannya tanpa kita barengi dengan protein yang cukup ya, maka pastilah akan ada kelelahan otot gitu ya. Jadi memang semua itu ada porsinya, tidak boleh misalnya terlalu memacu kerja sel otot kita tanpa kita barengi dengan makanan otot yang baik, makanan otot yang seimbang seperti itu. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang pada saat misalnya adik-adik nggak pernah olahraga ya, kemudian olahraga agak cukup keras tanpa ada pemanasan misalnya, bisa akan terjadi sehari 2 hari itu ototnya rasanya kayak sakit semua ya, seperti itu. Nah itu sebenarnya obatnya yaitu dikasih protein juga ya. Jadi kalau proteinnya cukup ya, makanannya cukup buat otot itu, maka akan lebih mempercepat proses penyembuhannya. Ya, gitu. Jadi memang semuanya harus seimbang. Jadi kadang-kadang kita mau membentuk otot kita jadi besar ya, tapi
tidak kita barengi dengan asupan yang baik. Nah, kalau kita lihat kayak Adere itu kan dia coba aja makanya proteinnya kan tinggi ya, Dek ya. Tidak hanya cukup tidak hanya dengan olahraga saja, tapi dia barengin dengan intake yang cukup. Gitu. Itu, Dek. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ininya kapan ya, Dek? Jadwal ujiannya? PTS ya? Tengah semesternya? Tanggal 3 bulan 11 Ibu. 3 bulan 11 ya. 3 bulan 11. Ini masih bulan 10. Berarti masih sebulan lagi ya. Iya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan di sini. Nanti pekan depan kita akan ke jaringan ikat ya. Nanti insya Allah jaringan ikat. Nanti ada jaringan masih lumayan, masih banyak. Kita masih ada 7 di semester 1 ini ada 7 atau 8 pertemuan nanti. Oke, kita aja, Dek. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Terima kasih, Ya, Ibu. terima kasih, Dek. Terima kasih, Ibu.